Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siangnya hari ini anak-anak semua? Sudah makan siang tadi atau belum? Siapa yang belum? Kenapa nggak makan siang? Hah? Kenapa? Belum masak. Waduh, itu di mana belum masak ya? Oke, sembari kalian tadi ada yang bilang belum masak atau masih lapar, ada baiknya kita nanti pada hari ini kita akan membahas tentang diri kalian, terutama tentang bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri di sekolah ya. Kita lama di sekolah, ini sekolah baru ya bagi kalian ya, benar nggak? Atau kemarin kalian dari SMA? Apa? Enggak ya? Dari mana? SD. Di sini bermacam-macam SD-nya. Iya. Coba yang dari SD 105 ada berapa orang? SD 248. Oke, SD 115 tidak ada. SD berapa yang ada nih? 108. Ada berapa orang? 3. 110. Wah, banyak. Berarti kalian dari bermacam-macam ya SD-nya ya. Nah, dengan latar belakang SD-nya juga berbeda-beda. Pada hari ini kita akan belajar ataupun mempelajari hal-hal tentang penyesuaian diri kalian di sekolah baru, yaitu di SMP Negeri 60. Ya. Sebelum kita memulai pada acara ataupun pada hal topik pembahasannya, ada baiknya kita berdoa. Benar gak? Biar diberikan yang namanya pengetahuan, biar diberikan yang namanya juga itu daya tangkap yang baik ya. Sebelum itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, berdoa sudah kita. Ya, sekarang kita sebelum Bapak lebih lanjut untuk membahasnya, ada baiknya kita tahu dulu nih apa tujuan kita mempelajari ini. Gak mungkin kita mempelajari hal tersebut tidak mempunyai tujuan, benar nggak? Benar nggak? Benar apa benar? Benar ya. Tujuannya di sini adalah agar kalian bisa nanti untuk yang namanya menyesuaikan diri, terutama di SMP Negeri 60. Nah, di sini itu tujuannya kita bahas. Nah, tujuannya sudah. Sebelum kita untuk ke topik selanjutnya, ada baiknya nih, siapa yang mau menyampaikan tentang SMP Negeri 60? Ada? Belum ya? Oke. Ada baiknya itu. Oke. Sebelum itu nanti silakan kalian anak-anak semua tonton video yang akan Bapak tampilkan ini ya. Sebelum kita menonton, ada baiknya Bapak juga akan memberikan kalian itu LKPD ya, lamar kerja siswa. Jadi silakan pada kalian. Oh iya, sebelum kita juga nanti membahasnya, ini kita akan menggunakan metode-metode yang akan kita bahas dalam pelajaran kita hari ini. Nah, yaitu nanti ya itu namanya pembelajaran cooperative learning ya, dimana nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya siapapun itu ya. Nanti
ya tentang hasil apa yang kalian sampaikan, yang kalian sudah diskusikan. Oleh karena itu, sebelum itu Bapak bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Bagikan? Bagikan ya ke teman-temannya ya. Oke. Ini bagikan ke teman-temannya. Bagikan? Sudah? Sudah? Bagikan? The Bluetooth device is ready to pair. Ya lah. Nonton ya? Oke ya. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, ininya sudah semua? Sudah dibagikan? Sudah dibagikan? Itu sebelum nanti kalian membahas semua itu, yang apa yang kalian sudah ada di meja kalian, kertas satu persatu itu, ya. Nanti ada yang lebih kasih teman satu lagi, lebih itu, lagi. Ini jangan bagikan ini, nah mana ini? Ada yang lebih sini? Lebih. Ini. Oke, lebih. Satu lagi lebih. Di sini ya, yang itu ya. Lebih. Mana lagi? Sini. Lebih ya. Oke, itu lebih ya. Lebih keras lebih ya. Oke, semuanya sudah bagian belum? Sudah bagian belum? Sudah? Sini yang lebih. Nah, lebih sini lebih dulu. Ya. Sini lebih. Oke. Semua sudah dapat kertasnya? Yang ini sudah dapat? Itu bagikan nama yang ininya ya. Oke. Ininya banyak. Nah, bagikan ke belakang. Bagikan. Ya. Bagikan ke belakang. Oke. Nah, ayo bagikan cepat baginya ya. Oke, semuanya sudah. Nah, sekarang kita sudah lebih ya. Sekarang kalian siapkan bukunya juga ya, bukunya. Nanti akan ada pertanyaan yang akan harus kalian jawab. Ya, sebelum itu kita tonton dulu nih videonya ya. Itu lebih videonya tentang sekolah baru. Nah, itu judulnya sekolah baru. Silakan anak-anak semua untuk menonton video yang terlebih dahulu. Nanti akan ada pertanyaan ya. Tepat pada tanggal 20 Agustus tahun. Oke, kita ulang ya. Tepat pada tanggal 20 Agustus tahun 2022, hari di mana aku pindah ke sekolah baru, lingkungan baru, dan rumah baru.
Tolong perhatikan anak-anak ya.
jadi mereka tidak menginginkanku, tapi akan kuusahakan mereka dapat menerimaku dengan baik di sini. Hari di mana aku berbahagia karena aku dan mereka dapat beradaptasi dengan baik. Satu hal yang akan aku ingat dan yang tak pernah aku lupakan adalah hari ini. Oke, tadi kalian sudah nonton filmnya ya. Filmnya kalian sudah nonton tadi. Ada yang nangis gak? Ada yang nangis? Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada yang nangis ya? Ada yang nangis gak? Coba, soalnya yang nangis ya? Tadi kalian sudah nonton videonya, itu tentang adaptasi di dunia sekolah baru. Nah, kalian pun sama ya, sekarang adalah berada di sekolah yang baru. Kemarin kalian itu sekolah di SD, sekarang sekolah di SMP. Nah, sekarang dari yang kita tonton tadi, ada beberapa hal yang mesti harus kita bahas. Nah, yang kita bahas itu adalah seperti ini. Nanti kalian silakan tulis di buku kalian masing-masing, ya, mengenai pendapat kalian tentang apa yang menjadi pertanyaan yang akan Bapak tampilkan di depan, ya. Silakan kalian untuk menuliskan di buku kalian masing-masing, ya. Nah, pertanyaannya terkait video tadi adalah, pertanyaannya itu adalah, apa yang anak-anak semua pahami tentang penyesuaian diri atau adaptasi di sekolah baru? Yang kalian pahami ya, yang kalian pahami sekarang dari video tadi juga ya. Nah, yang kedua, mengapa kalian sekarang sudah remaja atau masih anak-anak? Sudah remaja ya. Sudah umur berapa? 12 ya. 12 ada 11, 12 ya, ada 12, ada 13 ya. Nah, di sini mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Ayo, itu yang ketiga. Dan yang ketiga, bagaimana cara-cara kalian ya dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru. Ya, yang keempat, bagaimana kalian anak-anak semua itu dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri di sekolah. Silakan kalian, nanti akan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi pertanyaan ini, ya, terkait dengan video tadi ya. Oke? Dan terkait dengan penyesuaian diri di sekolah. Silakan untuk anak-anak semua dikerjakan, ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan, ya. Tuh ya. Untuk soalnya nggak usah di lagi ya, nggak usah di mau dicatat ulang nggak masalah. Kalau mau dicatat ulang, kalau enggak pun nggak masalah ya. Karena soalnya ada di sini ya. Oke, silakan anak-anak semua. Langsung dijawab boleh ya.
Langsung dijawab juga boleh ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ada? Terkait dari 4 pertanyaan tadi, sesuai dengan video tadi, ada yang ditanyakan?
5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Ada? Ada ya sudah ya. Kita tunggu yang belum ya. Waktunya masih ada nih. Ada 3 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah habis ya. Ada yang sudah selesai semua? Ada belum? Sudah? Sudah semua? Siapa belum? Ya, tinggal bentar ya. Sampai sudah, tunjuk tangan. Sampai sudah. Nah, sampai sudah. Orang satu sudah ya. Nah, tadi kalian sudah mengisi semuanya ya, benar semuanya ya. Dari 1, 2, 3, dan 4 itu berdasarkan pendapat kalian sendiri. Sekarang coba cari pasangan masing-masing. Ya, satu orang
Satu kelompok orang dua. Coba cari cari pasangan masing-masing. Cari pasangan masing-masing dulu. Nah, cari. Sudah ada ketemu? Nah, itu si Wisnu sama si ini ya. Cakra. Si Cakra. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengisi ini semua dan kalian sekarang sekalian berpasang-pasangan ya dengan pasangan kalian masing-masing di dekat bangku kalian aja ya biar lebih enak ya. Oke. Sekarang apa yang sudah kalian tulis tadi ya tentang keempat ini tadi coba kalian bahas dengan pasangan yang kalian di dekat bangku kalian. Coba bahas. Nah, bahas pendapat kalian masing-masing, diskusikan yang mana yang cocok ya, diskusikan yang mana yang tepat, diskusikan mana yang bagus ya. Coba diskusikan ya. Nah, ayo dari keempat tadi diskusikan. Ayo, jangan dipeluk teman-teman kita lagi ya. Oke. Coba dibahas dengan teman-temannya, yang mana itu cocok nggak dengan dia ini. Berbagi kan dengan teman-temannya, berbagi ya. Pendapat kalian itu saling berbagi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ataupun 7 menit ya. 7 menit atau lebih naik 10 menit aja ya. Coba dicarikan. Yang mana yang bagus, yang baik, yang ini ya. Saling berbagi ya. Habis sudah. Coba diajak ini teman tadi, pendapat habis tadi, diajak ngobrol ya. Ini berbagi dengan temannya. Berbagi pendapat bukan jawaban, berbagi pendapat ya.
Oke, ada 3 menit lagi ya. Nah, silakan. Oke, nah kalian sudah berbagi pendapat ya tentang jawaban ini tadi ya. Sekarang siapa yang atau kelompok siapa dulu yang mau presentasi di depan? Ya, silakan perwakilan atau dua-duanya boleh ya. Silakan. Oke, siapa duluan? Ya, silakan duluan ya. Ahmad Fahri, ya silakan duluan. Ahmad Fahri sama tadi? Bintang Junior, ya Junior, ya Bintang Junior, ya Junior. Sendiri boleh, berdua boleh. Ya, silakan ayo, boleh sama teman dulu. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah? Kita membutuhkan usaha yang tidak mudah dan juga tidak cepat untuk memasuki lingkungan sekolah baru. Yang kedua, mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dengan teman-teman baru di sekolah dan bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman karena kita adalah makhluk sosial. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Sering bertanya kepada teman, tidak malu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Keempat, bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungan ini. Itu ini ya pendapat dari Ahmad ya. Setelah itu betul tuh Ahmad ya. Oke. Nah, Ahmad sama siapa tadi Junior ya. Oke, bagus itu pendapatnya. Ada lagi? Silakan, ayo silakan. Ada lagi? Ya silakan. Piano sama Akram ya tadi berbaginya ya. Oke. Oh mau berdua ya silakan. Nah. Setelah saya dan Akram Zaki berbagi pendapat, inilah yang kami dapatkan. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Dapat melalui beberapa tahapan dan harus menerima perbedaan antara sekolah lama dan baru. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Agar dapat berbaur dan tidak mengalami stres pada saat pertama kali masuk.
Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah dan teman-teman baru Anda tersebut? Mengamati persekolahan tersebut, saat pertama masuk memang banyak rintangan. Bergaulah dengan orang-orang yang kamu anggap baik di sekolah baru. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri, dapat memikirkan cara dengan wajar, mendapat banyak teman, tidak terlalu menghilangkan stres yang didapat dan dapat sudah mengenal lingkungan dan aturan sekolah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Bagus ya. Ya. Siapa dari nama Kianu dan Akrom? Nah, tadi yang cowok semua, yang cewek, yang cewek. Siapa namanya? Sisi, ya, silakan Sisi. Siapa? Sisil. Sisilia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang Anda pahami tentang penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Ketika kita berada di sebuah lingkungan yang baru, pasti kita akan menyesuaikan diri karena pada saat di lingkungan itu tidak sama seperti lingkungan yang sebelumnya. Adaptasi juga harus dilakukan agar lebih mengenal dan mengetahui nama-nama tempat yang berbeda di lingkungan baru tersebut. 2. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dan teman-teman di sekolah dan bisa dengan baik sesama teman karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. 3. Bagaimana cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? 1. Ramah terhadap guru dan teman-teman. 2. Menghormati guru baru. 3. Menjaga penampilan. 4. Taati aturan sekolah. 5. Jadilah diri sendiri. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Selanjutnya siapa lagi nih mau presentasi? Ya, silakan maju. Nah, ya, oke. Oke, siapa namanya? Fauzia ya. Nah, oke. 1. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam lingkungan sekolah kita harus menyesuaikan diri agar dapat bersosialisasi. Sekolah untuk penyesuaian The Bluetooth device is ready to pair. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Karena dengan mengenal lingkungan sekolah kita dapat bersosialisasi dengan baik kepada teman baru maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. The Bluetooth device is Bagaimana connected cara Anda successfully. beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? 1. Menjadi diri sendiri, menjadi pribadi yang ramah, mempelajari senyum, jangan ragu menyapa teman baru sebelum tidak tahu. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Individu dikatakan berhasil melakukan penyesuaian diri secara tepat dengan apa yang dilakukan dari dirinya seberapa banyak orang lain dapat merasakan kepuasan dari peran sosial tersebut. Oke, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi? Siap. Ya, silakan. Nah, ya. Oke. Diberikan bagi semua murid yang baru masuk agar dapat sekolah juga mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah supaya kita bisa saling mengenal di sekolah dan
Oke, bagus ya. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Ayo. Nah, ada lagi yang pengen maju untuk yang terakhir. Oke, saling sama itu. Coba namanya? Andika dan Firman Fatir ya. Ayo silakan Andika dan Fatir ya. Oke. Oh. Siapa yang maju? Andika atau Fatir? Dua-dua. Oke, nggak masalah dua-dua. Nah. Ayo. Kasih semangat dulu ya, semangat dulu. Apa yang Anda maksud? Ayo, serius Dika. Ayo berdua aja, berdua. Ayo. Apa yang Anda pahami tentang kesesuaian? Diam dulu. Temannya lagi menyampaikan ya. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru adalah membutuhkan usaha yang tidak mudah dan juga tidak cepat untuk memasuki lingkungan sekolah baru. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Agar kita bisa saling mengenal dengan teman baru di sekolah yang bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Bersikap ramah, menyapa lebih dulu, mengenal karakter teman baru, mengenal lingkungan sekolah baru. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada? Silakan. Ada masalah. Silakan. Ayo satu lagi ya, silakan. Iya. Silakan. Apa yang Anda pahami tentang Ayo, lagi. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Kita harus bisa menyesuaikan diri di sekolah agar bisa beradaptasi dengan teman. Dua, mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Agar mudah bisa mendapatkan teman atau berkomunikasi dengan teman. Tiga, bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Bersikap ramah, tidak canggung, menyapa duluan dan menjadi diri sendiri. Empat, bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri jika individu tidak merasa ada dalamnya. Siapa lagi? Siapa? Oke. Wah, ternyata banyak ya, semuanya pengen maju ya. Oke. Kita kasih kesempatan satu orang lagi ya. Apa yang Anda pahami tentang penyelesaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Jawaban untuk pertanyaan tentu saja tergantung pada keadaan seseorang menerima lingkungan sekolah barunya. Setelah masa pengenalan sekolah, pada dasarnya penyelesaian atau ada di lingkungan sekolah baru tingkat pendidikan yang diterima oleh
SMP, ia sudah harus bersikap sebagai anak remaja yang lebih bertanggung jawab atas masa depannya. 2. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dengan teman baru di sekolah dan bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru untuk tersebut? Sering bertanya pada teman, tidak malu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mempelajari setiap tata tertib di sekolah dan melaksanakannya. Alasannya agar kita lebih memiliki banyak teman dan banyak yang mau mengajak kita berteman, agar kita dicap sebagai murid yang baik dan disukai guru, menaati tata tertib agar tidak masuk BK. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyelesaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum itu kita bahas ya. Ini kalian sudah Bapak Arsa kalian sudah pahami semua ya. Itu tentang apa itu ya, kalian paham tentang penyesuaian diri atau adaptasi dengan sekolah baru, mengapa remaja harus beradaptasi, kenapa, bagaimana caranya, harus mengapa dikatakan berhasil ya. Nah, 1, apa yang kita pahami tentang penyesuaian diri itu tergantung ya pada keadaan seorang penerima lingkungannya. Nah, jadi sekarang kalian itu berada di lingkungan mana? Di sekolah mana? SMP 60 kemarin? SD. Nah, jadi otomatis penerimanya kalian kemarin sudah melaksanakan yang namanya itu PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sudah tahu siapa teman-teman baru kalian sudah tahu kakak-kakak kelas kalian, ya, guru-guru kalian. Nah, pada dasarnya di sini penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungan sekolah adalah bagaimana anak tersebut bisa ya untuk masuk ke lingkungan tersebut ya. Nah, dengan semua yang ada. Nah, terus mengapa remaja harus menyesuaikan diri? Karena seorang yang bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaan kita akan tahu yang namanya dampak ya, dan akan tahu bagaimana dia mengarahkan dirinya mau menyesuaikan dirinya positif ataupun negatif ya. Nah, di sini juga misalnya nih ada orang mau berusaha atau menanggung musik kenyamanan di kita ya. Kita tidak lantas langsung terbawa emosi. Kita bisa juga dengan keadaan baik mengendalikannya itu. Nah, terus di sini bagaimana cara-cara kita ya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru? Ya, pertama, jadi pribadi yang apa? Jadi pribadi yang ramah. Yang kedua, banyak senyum, tapi jangan setiap jalan senyum ya. Nanti kata orang, disangka orang. Nah, ya, ketika ada orang yang lebih tua, kita senyum, ya. Ketika ada teman menyapa, kita senyum. Ya, terus yang ketiga, saling menyapa. Kenapa saling menyapa? Nah, agar terjadi silaturahmi. Banyak kan gaya-gaya sapaan kan? Ya kan? Tapi harus gaya sapa yang baik. Contoh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkah. Jangan ketika kalian menyapa, halo bro. Ya, saling
sapalah dengan sapaan yang baik atau selamat siang, my friend. Nah, itu kan bisa kan? Terus di sini jaga penampilan. Kenapa nak? Ya, karena penampilan perlu kita jaga, terutama dalam hal di lingkungan sekolah sekolah kita sekarang, sekolah baru kalian. Kemarin mungkin yang di SD penampilannya acak-acakan ataupun bajunya dikeluarkan di SMP-nya sudah rapi pakai bajunya ya. Terus yang ketiga, yang keempat ya, kelima ya. Kenali karakteristik orang-orang di sekolah baru. Banyak sekali karakteristik. Contoh, karakteristik gurunya. Ya, kalau Pak Imam gimana karakteristiknya? Gimana? Tegas. Terus apa lagi? Ayo, cerita. Oh, awal. Bukan ini ya. Disiplin. Terus apa lagi? Nah, di situ. Terus kalau Ibu Maria gimana? Kalau Bu Fitri gimana? Itu harus kalian pahami karakteristiknya. Terus bisa juga kalian pahami juga karakteristiknya teman-teman kalian. Contoh nih. Nah, karakter Hafiz gimana? Pendiam. Dingin. Kalau Kecia gimana karakteristiknya? Kalau si Wisnu karakteristiknya gimana? Mungkin aktif ya. Ya. Kalau Fauzia? Nggak tahu. Nah, oleh karena itu pelajari karakteristiknya ya, terutama di kelas kalian. Nah, yang terakhir jangan sombong, mentang ditegur nanti oleh temannya. Halo, assalamualaikum. Ya, nggak boleh. Jadi kalau cara kita dalam adaptasi dengan lingkungan sekolah baru ya tadi, dan lebih banyak lagi ya. Nah, terus kenapa? Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain dengan tepat sederhana yang ringan sehingga dapat mempercayakan suasana. Tetapi hindari memaksakan pendapat dan sudah pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat akan menjalin hubungan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir, tips dari kita adalah menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang kalian kenal. Namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan dapat membuat diri kurang nyaman yang bisa saja terbaca oleh orang lain. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural yang mungkin saja mempermudah orang baru untuk mengenal lebih dalam. Hal itu adalah tips untuk menjadi pengenalan diri dalam lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Semoga dapat mengambil pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar dan semangat cerdas. Oke, kalian tadi sudah ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, tadi Bapak sudah di awal ini sudah Bapak kasih LKPD. Nanti LKPD-nya diisi, ya, diisi kan di rumah, ya, diisikan di rumah, ya, yang itu ya. Nanti dalam isi LKPD itu terdapat beberapa item, ya. Beberapa item. Pertama itu tentang bagaimana proses penyesuaian diri anak-anak semua selama di sekolah, selama di SMP Negeri 60. Terus apakah karakteristik penyesuaian diri anak-anak semua sudah positif atau belum? Kalau belum, jelaskan. Kalau positif, dijelaskan ya. Terus di sini jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di sekolah. Apa aja? Ya, faktor-faktor penyesuaian diri kalian, ya, selama di sekolah. Terus di sini bagaimana cara kalian menyesuaikan diri
dengan lingkungan sekolah baru atau di SMP Negeri 60 Palembang. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke, mungkin layanan kita cukup sampai di sini, ya. Oke, lebih kurang Bapak mohon maaf, ya. Di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak ya? Sebelum itu, apakah kalian semua sudah mengerti dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Sudah? Nah, jadi di sini anak-anak semua, ya. Panggilan untuk siswa kelas 71 yaitu Abuzar Al-Zakiri. Jadi anak-anak semua di sini penyesuaian diri. Kenapa kita perlu menyesuaikan diri? Ya, tadi ya. Safira Yeranisa Putri, silakan ke UKS. Ya, kenapa kita perlu menyesuaikan diri? Karena menyesuaikan diri itu memang Untuk kedua, adalah proses yang sangat sulit ya. Arya Suta. Serta Proses yang sangat sulit ya bagi kita. Sebayang, Karena kenapa nak? Menyesuaikan diri itu nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, nggak bisa. Karena menyesuaikan diri itu prosesnya lama. Pratama Ya. Dan sampai nanti Boya. kalian kelas 9 nanti akan kalian Silakan ke mulai UKS. menyesuaikan diri kalian. Karena seiring perkembangan zaman, ketika kalian juga nanti menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, terutama di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, maka kalau kalian sudah bisa bagaimana menyesuaikan diri, maka di lingkungan yang baru nanti tidak akan canggung lagi atau tidak akan membuat kalian itu seperti ya kenapa nak? Oke ya. Jadi itu. Nah di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Dan alhamdulillah kalian sudah mengerti semuanya, ya dengan materi yang sudah disampaikan. Ada baiknya sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap kalian belajar dan kalian juga harus tetap bisa untuk menyesuaikan diri kalian karena akan membantu kalian ketika kalian akan berinteraksi dengan teman-teman maupun dengan warga sekolah. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.